Oke, jadi kira-kira seperti ini bro, ketika kita sudah mendapatkan material U yang seperti yang tak bahas sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku tuh ini penasaran ya, makanya di sini aku langsung coba untuk berubah ke channel yang versi developer. Jadi sudah 113 teman-teman. Tak setting dulu untuk displaynya ya. Jadi ini belum nampil, kita setting device, terus display, terus mirror. Oke, seperti ini udah mirror ya teman-teman ya. Oke, alright, ini kita sudah berada di Chromebook versi 113, dimana ketika kalian itu berada di channel tampil di 110 dan di sini sudah 113. Ini tuh bukan developer mode ya. Di sini tuh verifikasi masih aktif. Jadi ini cuman ganti channel saja. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ketika kalian ganti channel seperti ini. Nah, kalau kalian itu ganti ke stabil lagi, maka akan power wash ya atau factory reset. Jadi kayak gini. Nah, aku cuman penasaran aja seperti apa untuk material U-nya itu seperti apa. Kayak gini, teman-teman. Jadi kelihatan keren. Nah, ini kalau kayak gini tuh masih belum kelihatan ya, teman-teman. Cuman ketika kita kayak gini, kita ganti ya, kita ganti. Ini ikonnya juga masih belum rapi ya, teman-teman. Ini masih kayak gini. Ini kalau kita ganti wallpaper, misalnya kita ganti bentar ini not connected ya, B222. Oke, kita masukin, ini udah terhubung ya teman-teman ya, udah terkoneksi ya, udah terkoneksi ke internet. Dan ketika kita ganti ya, kita coba ganti wallpaper pakai ini deh. Nah, ini udah kita ganti dan kalian lihat ini juga berganti ya. Warnanya belum terlalu kelihatan ya karena warna sama-sama biru. Kita coba warna yang beda nih, tuh ini akan langsung berubah teman-teman. Oke, langsung berubah nih. Nah, seperti ini bro, kayak gini. Wow. Oke, alright. Terus di sini ketika kita ganti ini, oh kayak gini ya, langsung berubah. Terus misalnya kita coba ganti warna yang ini hijau ya, ada hijau tuh, wow langsung berubah hijau teman-teman. Nah cuman di sini tuh ini teman-teman ya, di bagian sini nih file manager nih, jadi agak ada yang kurang serg ya teman-teman ya. Di sini masih ada, kayaknya ini masih belum ya, karena ini memang ini versi developer ya teman-teman ya. Jadi versi developer itu yang masih benar-benar belum stabil. Nah kalau kalian lihat di sini yang seleksi ini, yang seleksi di sini tuh dia hitam ya tagnya, jadi nggak kelihatan bro. Nah kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Oke, ini jadi nggak kelihatan. Nah kalau kalian lihat di sini sudah banyak perbedaan teman-teman ya. Jadi kalau tadinya kayak gini, ini seperti ini ya desainnya ya, nih melengkung kayak gini, jadi kayak fokus ya di sini. Dan ini sudah termanajemen ya di sini, name, size, tipe, data modify seperti ini. Ini kelihatan lebih terorganisir, lebih keren. Cuman ya ini tadi kalau kalian lihat di situ ya, tuh kan, wah aku ngelihat di sini tuh kayak lebih fresh itu ya teman-teman ya. Ini kayak gini. Dan kalau misalnya kita ganti-ganti wallpaper pun dia akan menyesuaikan bro. Jadi kayak mood kita itu menyesuaikan ini gitu ya. Jadi ini tuh dia mengambil warna dari sini teman-teman, dari warna palet yang ada di wallpapernya gitu ya. Itulah material U. Nah terus apalagi perubahan yang ada di sini? Nah ini tidak ada yang lain sih yang saya temukan, kecuali hanya ini aja dari file manager ya. File manager ini terus quick setting. Jadi ini tuh udah terpisah ya, lebih besar ya teman-teman ya. Jadi untuk yang suara, speaker, output sama untuk kecerahan ini sudah terpisah teman-teman. Ini untuk mengatur kecerahan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah kayak gini ya. Jadi untuk mengatur kecerahan. Terus di sini ini untuk pengaturan audio. Ini live caption juga ada di sini sekarang, di sini ya, di versi ini. Terus di sini kita bisa langsung pilih outputnya mau kemana seperti ini. Ini untuk inputnya. Terus di bagian sini tuh udah benar-benar revamp yang besar-besaran ya, revamp yang besar-besaran, beda banget. Jadi ini kayak gini teman-teman ya. Jadi posisinya ini kayak kotak kayak gini teman-teman. Ini dan cache screen ya. Cache screen itu yang tadinya itu hanya ada di sini gitu ya teman-teman ya. Hanya ada di sini ya, di Chrome. Biasanya kan gini, kalau misalnya kalian pakai Chromecast ya. Sayangnya di sini saya belum coba Chromecast ya teman-teman, karena tidak ada alatnya gitu ya, dan kita belum punya pemikiran buat beli gitu ya teman-teman, dan belum ada dana buat beli itu. Jadi ada yang lebih urgent gitu ya, kita nggak bisa coba di situ. Yang jelas ketika kalian itu beli Chromecast, kalian bisa cache ke sini ya, di sini cache, dan ini langsung mencari gitu ya, sehingga nanti langsung terhubung ke TV ataupun ke perangkat lainnya yang kalian colokin dongle ya. Dongle-nya biasanya dongle HDMI bro, seperti itu Chromecast ya. Dan ini langsung bisa kita akses di sini nih langsung. Nah gini cache screen. Terus di bagian sini tuh ada do not disturb. Jadi di bagian sini kalau misalnya kalian itu tidak pengen keganggu notifikasi, langsung bisa kita aktifkan di sini bro, enak ya. Dan screen capture ya, screen capture sekarang jadi ada di sini, lebih kelihatan ya teman-teman ya di sini. Tuh, ini dia. Kalau dari fungsinya sih tidak terlalu jauh berbeda ya, jadi sama. Dan di bagian sini juga sama. Ini ada kamera, pemilihan kamera. Terus di sini untuk audio inputnya kalian bisa off kan, atau kalian bisa pakai mikrofon. Dan di sini kalian bisa show keys. Terus ada save to-nya kemana gitu ya, kalian bisa select folder misalnya ke memori eksternal gitu kan, tinggal pilih aja memori eksternal kayak gitu bro, seperti itu. Terus di sini untuk yang foto ini juga sama aja ya teman-teman ya, foto. Oke, jadi ini tidak terlalu berbeda ya. Terus untuk tombol shutdown itu ada di bawah ini teman-teman ya, dan akunnya juga ada di bawah di yang C ini teman-teman ya. Di sini ini di bagian setting ada di sini teman-teman ya. Ini untuk bagian setting, tinggal kalian klik langsung menuju ke setting seperti ini. Nah terus di sebelah sampingnya setting ini ada power ya teman-teman ya. Jadi untuk manajemen power bisa langsung klik itu teman-teman, jadi nggak perlu kalian
kalian ke setting ini langsung ke sini gitu kan. Jadi sudah langsung shortcut ke power. Nah kayak gini. Jadi kalian bisa atur misalnya di sini kalau misalnya di cas itu nanti kalau idle atau nggak kalian gunakan itu ngapain gitu ya. Jadi biar awet itu kan biasanya tak atur sleep kayak gini bro. Sleep, jadi pas aku nggak ngapa-ngapain si Chromebook ini dia akan mati sendiri gitu ya teman-teman. Nah terus untuk yang kalendernya ada di bagian sini nih, kalender nih. Nah ini dia kalender bro. Kalendernya saya rasa tidak jauh banyak berbeda ya. Saya rasa ini jauh lebih oke ya teman-teman ya. Dan ketika kita coba untuk klik di sini ya, misalnya 9 Maret ini. Nah di sini gitu kita bisa langsung open Google Calendar nih. Kalau misalnya kalian sudah atur Google Calendar ini dan kalian itu punya schedule misalnya ya di sini ya, kalian ada task nih. Nah misalnya di tanggal 10 nih, kalian mau ada task misalnya coba seperti ini, kalian save dan kalian coba buat event di sini, upload misalnya ya, save, dan ini more option dan lain sebagainya. Kalian juga bisa pakai Google Meet video kalau misalnya emang di jadwal itu ya tanggal itu ada video conference. Jadi ini terintegrasi banget ya teman-teman dengan berbagai macam ekosistem si Google ini. Save. Oke, kita close, kita leave. Nah ketika kalian klik ini, kalian klik tanggal 10, nah dia akan ada kayak gini teman-teman. Jadi langsung ya seperti ini tuh, langsung ya seperti ini bro tuh. Terus selanjutnya ini tetap di sini, oke, right. Dan untuk start, bagian start ini tidak ada perbedaan teman-teman. Terus di bagian ini ya di atas ini apa nih, jadi ini ada send feedback ya teman-teman. Jadi karena mungkin ini developer ya teman-teman ya, jadi ada kayak gininya gitu. Tapi di sini kalau kalian lihat semua informasi penting itu terletak di sini teman-teman ya, kalian bisa langsung akses secara cepat gitu ya. Oh ya, terus di bagian untuk accessibility teman-teman ya, yang kemarin yang pernah kita bahas di pembahasan 13 fitur itu ya di sini. Nah ini langsung kayak gini teman-teman ketika kalian akses ini. Dan lebih keren ya teman-teman ya, tinggal kalian aktifkan saklarnya ini kan, aktifkan saklarnya kalau misalnya kalian mau aktifkan ini kan. Untuk pembahasannya sudah tak bahas sebelumnya ya teman-teman, jadi ini nggak usah tak bahas lagi. Alright, terus ini untuk bagian power. Nah ini ya, jadi tampilannya udah kayak OS yang biasa kita pakai ya teman-teman ya, kayak gini ya. Jadi yang kemarin itu kan modelnya kayak pop up kayak gini lah, sekarang jadi kayak gini ya, tidak terlalu langsung melintang jauh gitu ya, di sekitaran sini aja gitu ya. Ketika kita klik ini ya langsung aja di sini, jadi fokus gitu ya, mau apa, mau power off, restart, logout atau lock. Nah seperti itu bro. Oke sih, seperti ini aja sih teman-teman ya. Nah harusnya kayak gini nih, ya ketika kita klik. Nah ini warnanya ketika kita klik kayak gini nih teman-teman ya, jadi warnanya itu dia berbanding terbalik ya. Kalau ini hitam berarti ini putih, gelap berarti terang ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau ini masih belum ya, gelap semua ini teman-teman ya, gitu, seperti itu. Nah walaupun ini juga kita bisa atur ya di bagian sini. Jadi untuk menjawab rasa penasaranku ya seperti ini teman-teman ya, daripada penasaran gitu kan, karena ini memang kita masih nunggu, ini kan 110 ya, 110, 111, 112, jadi masih lumayan lama dan ini mungkin masih dalam tahap pengembangan. Ini artinya apa? Artinya itu ini belum fix ya teman-teman ya, jadi belum pasti banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berpikiran ini kayak gini akan kayak gini, enggak teman-teman. Nah, ini di sini kan versi developer ya teman-teman. Jadi bisa jadi ini juga dibatalkan, juga bisa aja jadi gitu ya teman-teman, bisa jadi gitu ya. Cuman ya jarang sih seperti itu ya. Biasanya yang ada di sini kalau misalnya di yang lain-lain itu kan biasanya kalau misalnya close beta atau pas uji coba itu kan biasanya nantinya ujung-ujungnya juga akan ditampilkan seperti itu. Ya mungkin ada pengembangan lainnya gitu ya teman-teman ya. Misalnya ada permasalahan ya seperti ini tadi ya, kayak gini ya. Ini material yang ini masih kurang bagus ya ini ya teman-teman ya. Jadi hitam-hitam itu jadi kelihatan nggak cocok, nggak enak. Nah jadi seperti ini aja untuk video kali ini ya. Kira-kira kalau misalnya kalian penasaran dengan si material U ya, ini sudah saya tunjukkan sekalian ya kayak gini ya, karena saya juga penasaran gitu ya, makanya di sini langsung saya buatkan aja kayak gini. Oh ya di sini walaupun udah versi gitu tetap aja ya teman-teman, kita nggak bisa pakai OBS Studio di sini. Oke. Alright, kayak gini teman-teman. Ini bonus aja ya teman-teman, buat kalian yang menginginkan OBS Studio di Chromebook ini. Makanya sebenarnya kalau Chromebook ini teman-teman ya, kalau Chromebook ini dia itu bisa menjalankan atau udah include OBS Studio di sini. Si Chromebook ini malah menjadi lebih daya guna ya teman-teman. Jadi misalnya di sini untuk capture kayak gini bisa dikombinasikan dengan si ini OBS. Jadi pengguna juga ada pilihan lain. Karena ketika kita coba kan, kita juga pernah coba ya ketika kita pakai di mode developer yang udah gak ada batasan-batasan ya, jadi benar-benar loss gitu ya. OBS bisa dijalankan. Dan ketika kita jalankan di sini ya oke gitu ya, asalkan tidak terlalu banyak sekali layar gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah ini dia OBS teman-teman, OBS Studio gitu kan di sini. Oke kita close. Jadi belum ya, moga aja sih kalau misalnya ini dipertimbangkan jadi sebuah fitur di sini gitu ya. Jadi bisa buat streamingan juga sih. Iya buat streamingan, karena Chromebook itu kan dia tidak hanya kayak gini teman-teman ya. Chromebook itu sebenarnya aku pengen bahas ini, kayaknya aku pengen bahas yang lebih detail ya antara Chromebook terus sama PC atau laptop yang biasa itu seperti apa perbedaannya. Karena ini memang Chromebook itu sebenarnya sama juga dengan yang lain. Jadi di sini kan ada hardware, ada software, itu sama teman-teman. Jadi software ini kemampuan software ini ditentukan dengan hardware-nya ini teman-teman.
Jadi misalnya aku bilang Chromebook, ini tidak secara menyeluruh ya ketika di sini. Di sini aku coba, aku tes itu kan aku menggunakan perangkat yang super minim ya teman-teman. Di sini saya anggap Samsung Chromebook 4 ini dia memiliki tingkatan yang basic ya untuk saat ini. Termasuk di sini kan untuk eMMC-nya aja 32 GB itu ya. 32 GB itu benar-benar mentok untuk saat ini ya teman-teman. Di sini aku tidak memasukkan yang 16 GB karena 16 GB itu wah itu saya rasa cocoknya ya memang untuk net ya teman-teman. Jadi hanya berkaitan dengan internet itu ya. Iya, karena untuk sistemnya sendiri ya udah berapa gitu ya. Apalagi kan sudah mandek ya. Biasanya yang 16 GB juga udah mandek update-nya gitu kan teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau di sini ini juga sama sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lihat di Windows itu, Windows kan juga ada, dia ada versi ya Windows 7, Windows 8. Nah, ketika udah mencapai Windows 11 itu Windows 7 itu mau ditutup untuk supportnya misalnya seperti itu. Ini sama aja kayak gitu. Cuman di sini itu ada masa AUE ya teman-teman ya, AUE. Nah, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya yang bahas tentang AUE itu teman-teman. Jadi tiap perangkat ini dia memiliki batas gitu. Jadi batas ketika dia itu udah nggak bisa diupdate lagi. Cuman kalian itu apa-apa yang kalian dapatkan, fitur-fitur yang kalian dapatkan itu sudah sesuai dengan apa yang kalian dapatkan sebelum AUE tersebut gitu kan. Jadi sama aja sebenarnya kayak sistem operasi lainnya bro. Gitu. Sama aja ya teman-teman ya. Cuman ini lebih panjang ya. Dan karena di sini aku beli 2021, ini sampai 2027 bro. Jangka waktunya ya lumayan ya, 5 tahunan gitu ya, kayak LTS ya. LTS ya, long term supportnya yang kayak Ubuntu kayak gitu ya. Gitu bro, seperti itu. Jadi ditentukan dengan hardware. Makanya kalau misalnya kalian beli Chromebook dengan spesifikasi yang lebih tinggi, misalnya i3, prosesor i3 itu udah tinggi atau i7 ya, Intel Celeron sama i7 itu perbandingannya udah tinggi banget itu ya teman-teman. Makanya ketika kalian mungkin pakai buat streamingan itu bisa ya. Kayak gitu. Apalagi RAM-nya yang misalnya RAM-nya yang 8 GB, terus media penyimpanannya misalnya udah pakai SSD, kayaknya udah jarang sekali gitu. Biasanya Chromebook kayak gini tuh pakainya eMMC teman-teman ya. Cuman pernah lihat ada spesifikasi pakai SSD tapi di luar ya teman-teman, di luar. Bukan Chrome Flag ya teman-teman ya, bukan Chrome OS Flag tapi Chromebook ya teman-teman ya. Jadi Chrome OS ya. Nanti udah berbeda ya. Kalau Chrome OS Flag itu kalian bisa gunakan di laptop kalian ya, laptop yang tadinya itu misalnya Windows atau tadinya itu Linux, bisa kalian install itu gitu ya teman-teman. Nah, gitu bro. Pembahasan tentang Chrome OS Flag sudah kita bahas ya teman-teman. Dan kita sudah buatkan playlist khusus. Kalian bisa langsung pelajari apa-apa yang sudah kita sampaikan di sini di channel ini itu di playlist tersebut teman-teman. Jadi sudah tak kategorikan biar tidak sembarawut itu ya teman-teman. Nah, oke, ini kan kita sudah preview kan. Cuman ketika tadinya itu kita berubah ke sini ke developer itu masih kayak sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita itu perlu mengaktifkan flag dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini aku tunjukkan yang aku aktifkan ya. Nah, ini dia. Jadi yang kita aktifkan itu ini. Bentar. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang kita aktifkan ini ada enable calendar jelly feature, ada enable calendar. Jadi ini kita harus aktifkan ini jelly feature. Nah, kalian tinggal copy aja kayak gini atau sesuaikan ini ya. Jadi kuncinya antara ini jelly teman-teman ya, di sini jelly untuk mengaktifkan ini. Jadi yang ada keyword jelly ini kalian perlu enable kan. Kalau enggak ini tampilannya masih sama ya teman-teman. Nah, terus untuk yang ini warnanya itu dia menyesuaikan wallpaper itu ini teman-teman, jelly color ya. Jelly color ini yang menyesuaikan. Kalau ini kalian tidak aktifkan berarti nanti enggak teman-teman ya. Jadi ini tuh tidak menyesuaikan wallpaper kalian. Nah, seperti itu bro. Termasuk yang lain-lain ini ya, di personalisasi aplikasi, terus di OB kayak gini. Oke, dan keseluruhan yang aku aktifkan itu ini teman-teman, seperti ini. Ini quick setting revamp, ini juga kita enable kan ya. Kalau defaultnya itu belum ya teman-teman, jadi masih sama seperti sebelumnya. Terus ini yang tadi yang jelly. Oke, nah jadi seperti ini bro. Walaupun di 113 tetapi ini masih harus mengaktifkan flagnya. Oke, nah gini. Kalau misalnya nanti pas udah kayak gini, udah di versi 113, nah kalian bisa langsung menuju ke flag ya, aktifkan ini ya, sehingga kalian bisa mendapatkan tampilan yang seperti ini bro. Oh ya, di sini untuk tampilan kamera dia itu juga berubah teman-teman. Jadi ini yang ada di atas ini dia menyesuaikan ya warnanya, menyesuaikan dengan wallpaper kalian. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ganti semuanya ya, berarti ini ganti teman-teman, seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.